Jadi pada video kali ini kita kembali membahas tanaman-tanaman yang dapat kita kembangbiakan atau dapat kita pelihara di lingkungan rumah kita ataupun di taman kita atau di halaman rumah. Tanaman ini adalah anggur, di mana proses perawatannya yang sangat mudah dengan buah yang banyak sekali digemari di Indonesia ini, sehingga anggur menjadi salah satu tanaman yang perlu kita perhitungkan untuk kita budidayakan atau kita tanam di lingkungan kita. Nah, proses perawatan anggur ini juga sangat mudah, bisa kita menggunakan pot. Dan apabila untuk batang masih kecil, apabila terjadi percabangan di bagian bawah seperti pada video ini, kita dapat membuangnya karena nutrisi akan terbagi apabila terjadi percabangan di saat batang masih dalam keadaan kecil, sehingga memperlambat proses pertumbuhan daripada tanaman anggur ini. Selain itu pula, anggur ini memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah anggur hijau, dan anggur merah dan anggur hitam. Dan dalam video ini adalah anggur merah, di mana anggur merah ini proses perawatannya sama saja dengan beberapa anggur yang lainnya. Hanya saja biasanya beberapa orang lebih suka melakukan penyiraman terhadap tanaman anggur ini jauh lebih banyak. Menurut kebanyakan orang akan menjadikan tanaman itu jauh lebih subur. Padahal yang terjadi adalah apabila tanaman anggur ini terlalu banyak mendapatkan air, maka yang akan terjadi adalah perontokan pada daun dan pembusukan pada akar ataupun batang, sehingga tanaman ini akan mati. Jadi tanaman anggur ini sangat cocok ditanam dan tumbuh baik di daerah dataran rendah, terutama di tepi-tepi pantai dengan musim kemarau panjang berkisar 4 hingga 7 bulan. Angin yang terlalu kencang kurang baik bagi tanaman anggur. Jadi tanaman anggur ini sangat baik apabila kita tanam atau kita budidayakan di dataran rendah. Karena memang anggur ini sangat bagus apabila mendapatkan tempat yang untuk anginnya tidak terlalu besar dengan tingkat kemaraunya yang lebih panjang berkisar 4 hingga 7 bulan. Karena memang anggur ini apabila di tempat di dataran tinggi dengan tingkat kelembapan tanah yang berlebih, juga tanaman anggur ini tidak dapat tumbuh atau berkembang dengan sangat baik. Dan tanaman anggur ini bisa panen setelah berkisar proses penanamannya 7 hingga 8 bulan. Kelebihan lainnya, buah anggur ini bisa diprogram kapan akan dibuatkan dan dipanen sesuai kondisi dan kebutuhan kita, sehingga tanaman anggur ini berbeda dengan beberapa tanaman lainnya yang biasanya berbuah pada musim-musim tertentu. Jika anggur ini tidak, apabila kita menanam di bulan Januari, mungkin di kisaran bulan Agustus atau bulan Oktober tanaman ini bisa berbuah, sehingga tidak menjadikan bulan itu sebagai patokan musim buah anggur itu sendiri. Selain itu pula, proses perawatan anggur ini juga sangat mudah, tidak memerlukan terlalu sering dalam proses penyiramannya, sehingga tidak memakan waktu kita untuk proses perawatannya yang ekstra. Hanya saja mungkin penambahan pupuk, penyubur buah atau pupuk buah dan pupuk daun agar menjadi tanaman ini jauh lebih subur dan lebih baik lagi.